Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami. Tempatnya informasi terpercaya, mendalam, dan pastinya penuh fakta menarik seputar dunia olahraga. Terima kasih sudah selalu setia mendukung kanal ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ya, kabar tentang 4 pemain bertahan timnas Indonesia yang tampil menggila di klub masing-masing dengan performa gemilang yang membuat nama Indonesia semakin harum di kancah internasional. Tapi di balik kabar membanggakan itu, ada pula sebuah drama yang menimpa salah satu bek andalan Garuda, yaitu Michel Geus yang kini sedang terjebak dalam masalah pelik bersama klubnya, FC Twente. Cerita ini menarik bukan hanya karena memperlihatkan bagaimana para pemain keturunan Indonesia mampu bersinar di kompetisi elit dunia, tapi juga memberikan pelajaran penting tentang betapa kerasnya dunia sepak bola profesional. Jadi, pastikan kalian tonton dan dengarkan video ini sampai habis, karena akan ada banyak fakta, detail, dan analisis yang bisa membuka wawasan kita semua. Mari kita mulai dengan sosok penjaga gawang keturunan Indonesia yang kini bermain di Serie A Italia, yaitu Imel Odero. Nama Odero sudah cukup lama dikenal di Italia. Ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebelum kemudian hijrah ke negeri Pizze bersama keluarganya. Karirnya menanjak lewat Akademi Juventus, hingga akhirnya kini menjadi salah satu kiper andalan di Serie A. Pada 15 September tahun 2025 lalu, Imel Odero mencuri perhatian ketika menjaga gawang Cremonese saat bertandang ke markas Verona. Pertandingan itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Tetapi yang menjadi sorotan adalah penampilan heroik Odero. Bayangkan saja, setidaknya ada 4 peluang emas Verona yang berhasil dimentahkan olehnya. Di menit ke-23, ia melakukan refleks cepat dengan menepis sundulan striker Verona yang mengarah ke pojok gawang. Di menit ke-47, ia kembali menunjukkan kelasnya dengan menahan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bahkan di menit-menit akhir, ketika Verona terus menekan, Imel berdiri kokoh bak tembok besar, memastikan Cremonese pulang dengan 1 poin berharga. Berkat performa itu, media-media Italia ramai menyorot Imel Odero. Ia bahkan masuk dalam daftar starting 11 terbaik Serie A pekan ketiga 202 Mei tahun 2026. Sebuah pencapaian luar biasa, mengingat persaingan di Serie A begitu ketat dengan banyak kiper kelas dunia. Bagi timnas Indonesia, kabar ini jelas sangat menggembirakan. Imel Odero bukan sekadar kiper biasa. Ia adalah sosok yang punya pengalaman panjang di kompetisi top Eropa, mental juara, serta kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Jika nanti Imel benar-benar bergabung penuh ke dalam skuad Garuda, bisa dipastikan posisi penjaga gawang Indonesia akan berada di tangan yang aman. Setelah membahas Imel Odero, mari kita bergeser ke pemain bertahan lainnya yang juga tampil cemerlang di Italia. Dia adalah Jay Inzes, bek tengah Sassuolo yang baru saja membantu timnya meraih kemenangan penting melawan Lazio. Pertandingan yang digelar pada 14 September tahun 2025 itu berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Sassuolo. Namun yang membuat banyak orang kagum adalah cara Inzes memimpin lini pertahanan. Berhadapan dengan lini serang Lazio yang dihuni pemain-pemain top, Inzes mampu tampil tenang, disiplin, dan agresif ketika diperlukan. Di menit ke-30, misalnya, ia melakukan intersep krusial yang menggagalkan peluang matang Lazio. Lalu di babak kedua, Inzes memenangkan duel udara melawan striker jangkung lawan yang nyaris mencetak gol lewat sundulan. Statistik mencatat, dalam laga itu Inzes berhasil melakukan 7 kali sapuan, 3 kali intersep, dan 4 kali duel udara sukses. Angka yang menegaskan betapa kokohnya dia di jantung pertahanan Sassuolo. Bagi Jay Inzes, laga ini bukan hanya kemenangan penting, tapi juga bukti bahwa ia mampu bersaing di level elit. Bergabung dengan Sassuolo di Serie A jelas menjadi tantangan besar, tetapi sejauh ini ia mampu menjawab kepercayaan pelatih. Dan tentu saja, bagi timnas Indonesia, kehadiran bek kelas Inzes adalah berkah luar biasa. Ia bukan hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga punya kemampuan mengalirkan bola dari belakang yang sangat cocok untuk gaya bermain modern.
Kalau tadi kita membahas Serie A Italia, kini kita bergeser ke Asia Tenggara. Ada dua pemain bertahan timnas Indonesia yang kini bermain di Thailand bersama klub raksasa Buriram United. Mereka adalah Shane Patinama dan Sandy Walsh. Pada 16 September tahun 2025, Buriram United melakoni laga perdana Liga Champions Asia musim 202 Mei tahun 2026 melawan Johor Darul Taksim, klub kuat asal Malaysia. Pertandingan ini syarat gengsi karena kedua klub sama-sama memiliki reputasi besar di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya, Buriram United berhasil meraih kemenangan 2-1. Dan salah satu kunci dari kemenangan itu adalah solidnya pertahanan yang digalang oleh Shane Patinama dan Sandy Walsh. Shane yang dikenal punya fisik kuat dan stamina luar biasa, tampil disiplin menutup sisi kiri pertahanan. Ia beberapa kali memenangkan duel 1-1 dengan winger cepat JDT. Bahkan Shane juga aktif membantu serangan dengan beberapa kali melakukan overlap dan mengirim umpan silang berbahaya. Sementara Sandy Walsh yang bermain di sisi kanan menunjukkan kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia bukan hanya tangguh saat bertahan, tapi juga piawai dalam memberikan umpan-umpan akurat ke lini tengah dan depan. Kombinasi keduanya membuat lini pertahanan Buriram terlihat begitu solid sepanjang laga. Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi Buriram United, sekaligus pembuktian bagi Patinama dan Walsh. Mereka menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia bisa bersinar di level Asia, bahkan di kompetisi sekelas Liga Champions Asia yang penuh dengan klub-klub kuat dari berbagai negara. Namun sahabat Cek Fakta, di balik kabar membanggakan dari 4 pemain tadi, ada satu kisah pahit yang sedang dialami Miss Hilgers, bek tangguh timnas Indonesia yang kini bermain untuk FC Twente di Belanda. Kontrak Hilgers bersama FC Twente akan segera habis pada akhir tahun ini. Sayangnya, hingga kini belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak. Situasi semakin rumit karena pihak klub sudah memberikan ultimatum keras. Direktur Teknik FC Twente, Jan Stroyer, secara terbuka mengatakan bahwa Hilgers hanya akan mendapatkan menit bermain jika ia bersedia memperpanjang kontrak. Jika tidak, maka Hilgers harus rela dikoret dari skuad utama. Pernyataan Stroyer jelas menimbulkan tekanan besar. Ia berkata, Hilgers belum pergi, jadi dia masih di sini. Kami sedang dalam pembicaraan dengan dia sekarang, dan kami berharap bisa segera mendapatkan kejelasan. Begini, kontraknya habis akhir tahun. Kami tidak ingin merugikan pemain yang sudah kami investasikan dengan tidak membiarkan mereka bermain dan membiarkan pemain yang kontraknya habis bermain. Jadi, itu pilihan yang jelas. Artinya, jika Hilgers tidak segera memperpanjang kontrak, ia tidak akan mendapatkan kesempatan tampil bersama FC Twente di sisa musim ini. Situasi ini jelas sangat merugikan, baik bagi karier pribadinya maupun bagi timnas Indonesia. Tanpa menit bermain reguler, performa Hilgers bisa menurun dan itu tentu akan berpengaruh pada kontribusinya di timnas. Dari sudut pandang klub, sikap FC Twente sebenarnya bisa dimengerti. Mereka tidak ingin memberikan menit bermain kepada pemain yang mungkin akan hengkang secara gratis di akhir musim. Namun dari sisi pemain, tentu saja Hilgers menginginkan yang terbaik untuk masa depannya. Apakah bertahan di Twente dengan memperpanjang kontrak? Atau mencari tantangan baru di klub lain? Drama ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia sepak bola bukan hanya soal performa di lapangan, tapi juga soal negosiasi kontrak, politik klub, dan masa depan karier pemain. Sahabat Cek Fakta, melihat performa Imel Odero, Jay Itzes, Shane Patinama, dan Sandy Walsh, tentu kita semua boleh optimis. Timnas Indonesia kini memiliki bek-bek tangguh yang bermain di level tinggi, baik di Eropa maupun Asia. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan kualitas individu mereka, skuad Garuda semakin kuat untuk menghadapi kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Namun di saat yang sama, kita juga harus realistis dengan situasi Miss Hilgers. Sebagai salah satu bek utama, masa depannya harus segera jelas agar ia bisa tetap tampil maksimal. Kita hanya bisa berharap Hilgers segera menemukan jalan keluar terbaik. Apakah itu bertahan di Twente atau pindah ke klub baru yang bisa memberinya menit bermain reguler? Itulah tadi sahabat Cek Fakta, ulasan panjang kita tentang 4 pemain bertahan timnas Indonesia yang tampil menggila,
plus drama kontrak yang menimpa Miss Hilgers. Dari Imel Audero yang bersinar di Cremonese, Jay Idzes yang kokoh di Sassuolo, Shin Patinama dan Sandy Walsh yang solid di Buriram United, hingga Miss Hilgers yang sedang berada dalam situasi sulit bersama FC Twente. Cerita-cerita ini menunjukkan satu hal penting, sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang menjanjikan. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang berkarir di luar negeri, kualitas timnas kita akan semakin terangkat. Namun tentu saja, perjalanan ini masih panjang, dan dukungan dari kita semua sebagai pecinta sepak bola Indonesia sangat dibutuhkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Cek Fakta dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan Garuda di dadaku.